Satu kelas izin ya. 5 kelas. Kayaknya belum semua deh. Jadi apa nih? Kelas DGA. Mana aja nih DGA hadir. DGA. Ya, tunjuk tangan coba DGA. Raise hand. Iki, 2. Oh, udah. DGA. DGA 11, baru di 11 nih. DGB. Siapa yang udah datang DGB? DGB baru 7. Oh, ini masih ada nyangkut yang A ini. DGB. Panji, teman-temannya. Tolong diingetin ya. Iya, Bu. DGC. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Nah, gimana Ambia? Kita kata absen gimana ya, Bu ya? Ini nanti saya kirimin Google Form. Di Google Form ya. DGC siapa aja? Baru Ambia. Siapa lagi sih? Raise hand-nya DGC. Iya, Bu, saya lagi ini Bu lagi dicepetin, suruh cepetan. Cepetin suruh cepetan. Ini Maaldelong ini siapa ya? Maaldelong Combak. Siapa ini? Namanya? Itu Akmal, Bu, saya lupa rename, maaf, Bu. Oh, namamu jadi ini unik banget. Ini DGC baru dikit nih. 8 ini juga masih ada yang nyangkut. DGC. Terus TICKA. TICKA. Masih pada nyangkut nih yang DG. Mana TICKA? 13. Masih banyak berarti yang belum nih. TICKA. Terus TICKB. Saya pengen tahu dulu nih ada berapa TICKB. Nggak ada ya. Lagi izin deh. TICKC. C. Oke, udah banyak ya TICKC. Sebentar. Kalau gitu. Bentar, Bu, nggak tahu pada resen. Oke, ini saya mau ini dulu ya, menunggu dosen-dosen dulu sebentar ya, ditunggu. Oke, kita mulai saja mungkin ya. Di sini ada coba ada
Ada siapa ini? Oh, Pak Zul. Pak Zul ya ini. Halo Pak Zul. Sudah ada Pak Zul nih kayaknya ya. Oke, untuk presensi silahkan isi sebentar. Isi Google Form ya. Silahkan isi Google Form-nya ya. Untuk absennya yang udah saya tulis di chat. Oke, kalau gitu saya mulai aja ya. Sambil menunggu nanti mungkin ada bapak-bapak dosen yang akan menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang semuanya di pengarahan UTS. Gak berasa nih ya, udah mau UTS aja minggu depan. Jadi kalian akan melaksanakan UTS gabungan gitu ya, dari PBL atau Project Based Learning gabungan antara DG dan TICK. Oh, udah hadir Pak Nanang. Sore Pak Nanang. Sore, Bu Rita. Oke, baik. Mungkin saya akan langsung saja ke teknis pembahasan dan nanti mungkin dosen-dosen terkait juga bantu untuk menjelaskan secara detail gitu ya, Bapak. Oke, baik. Jadi ini adalah job sheet untuk UTS gabungan ya dari kelompok TIK dan TICK. Ya, jadi kalian akan presentasi secara bersamaan gitu ya untuk menjelaskan konsep desain dan rencana produksi. Jadi diharapkan nanti presentasinya akan kalian lakukan secara utuh gitu ya. Dan ini akan dinilai oleh semua mata kuliah terkait PBL ya. Nanti poin-poinnya mungkin nanti akan didetailkan oleh masing-masing dosen di sini ataupun yang nanti berhalangan hadir akan dijelaskan di kelas mata kuliahnya masing-masing. Begitu ya. Kemudian, nah untuk briefnya apa yang harus dikumpulkan ada 3 di sini. Ada laporan digital file, ya jadi laporan yang berbentuk digital. Kemudian laporan hard copy-nya, ya, jadi harus dicetak juga dan juga file presentasinya. Nah, seperti judulnya di sini apa sih yang harus dijelaskan dalam poin-poin di laporan dan presentasinya? Yang pertama ada konsep desain. Nah, di sini ada riset desain. Ini mungkin yang di DG itu mata kuliahnya Pak Muhli ya, hasil risetnya seperti apa. Kalian sampaikan hasil surveinya. Kemudian nanti diolah dan nanti dibuat ke dalam creative brief. Kalau saya tidak salah di mata kuliah periklanan yang DG ya, juga diminta untuk buat creative brief juga ya, kalau nggak salah. Di sini sudah ada Pak Sugeng belum ya? Mungkin belum ya. Jadi mungkin bisa dikonfirmasikan ya sama Pak Sugeng. Kemudian penerapan pesan pada kemasan dan media promosinya. Ini terkait sama brief ya. Jadi dari riset desain, hasil survei, creative brief, kemudian penerapan pesannya seperti apa. Kemudian ini konsep struktur desain, yaitu pertimbangan material dan struktur yang dipilih. Ini untuk di DG mata kuliahnya Pak Nanang dan Pak Sony. Pak Nanang mungkin mau mendetailkan langsung, silahkan Pak Nanang. Ya, untuk teknik kemasan nggak terlalu rumit sih. Mungkin yang akan kita ukur cuman kesiapan proyeknya dari sisi pertimbangan pemilihan material, jenisnya apa, tebalnya berapa, dan itu dengan pertimbangan-pertimbangan mau cerita apa lewat materialnya. Kemudian strukturnya juga begitu, bentuk strukturnya seperti apa,
itu alasannya apa, dari sisi teknis memudahkannya gimana, dan dari sisi story itu mau cerita apa tentang produknya misalnya kalau memang ada kaitannya dengan itu. Sama satu lagi mungkin pertimbangan desain terkait sama produksinya. Kalau pakai misalnya kalau pakai karton box berarti printingnya pakai apa. Ini kita ngomong printing massalnya ya, bukan digital printing buat mock-up atau buat apa. Tapi cetak massalnya nanti kira-kira mau pakai apa konvensionalnya, lalu penyesuaian dengan desainnya nanti kira-kira gimana. Kurang lebih itu, Bu Dita. Baik. Recording in progress. Terima kasih Pak Nanang untuk informasinya ya. Udah dicatat belum nih yang DG? Jangan lupa dicatat ya, supaya tadi poin-poin yang diharapkan oleh masing-masing dosen bisa termuat nanti pada laporan dan juga presentasinya begitu. Baik, Pak Sony belum hadir ya? Pak Sony sama saya, Bu. Kemarin udah konfirmasi Sama. barengan. Oke. Baik, jadi sama ya yang mata kuliah teknik kemasan yang sudah disampaikan sama Pak Nanang tadi. Nah, kemudian yang keempat, ini mata kuliah studio desain grafis dan juga desain grafis kemasan. Ya, jadi konsep desain surface-nya, kalau tadi Pak Nanang strukturnya, di konsep desain surface-nya kalian harus melampirkan mind mapping berikut dengan kata kunci akhir yang dihasilkannya, ya. Kemudian mood board-nya, kemarin kan saya minta bikin mood board referensi untuk struktur dan juga surface-nya, ya. Jadi di sini ada 2 mood board. Kemudian penjelasan konsep desainnya, ini juga udah ya kemarin harusnya dari mind map ke mood board, terus kalian jelaskan mau menurunkan menjadi konsep desainnya seperti apa. Kemudian sketsa alternatif manual masing-masing anggota kelompok. Nah ini kan masing-masing saya minta untuk, ini yang DG berarti ya, yang DG nih. Ini kan saya minta masing-masing bikin 2 sketsa manual alternatif. Nah ini dikumpulkan maksimal hari Senin, maksimal ya, lebih cepat lebih baik, karena nanti akan berkaitan sama yang sketsa digital. Tidak semua sketsa alternatif akan didigitalkan, ya. Jadi tetap ini sambil berjalan nih yang ini 2. Nanti di hari Senin itu maksimal akan dipilih mana yang akan didigitalkan. Tapi masing-masing anggota kelompok mendigitalkan 1, ya. Jadi kalau ini kan 2 ya. Kalau misalnya yang kelompoknya DG-nya 3, berarti kan akan ada 6 sketsa manual alternatif ya. Nah, nanti masing-masing anggota ini dipilih 1 yang akan didigitalkan. Dan inilah nanti yang juga akan dipresentasikan ya. Jadi sketsa digitalnya masing-masing 1 saja. Gitu. Nah, ini yang ini dikumpulkan langsung di kampus ya, offline. Itu karena nanti langsung dipilih saja gitu pada saat pengumpulan gitu, supaya kalian bisa langsung mengerjakan ke sketsa digitalnya gitu. Ini ya untuk konsep desainnya sampai dengan hasil akhirnya adalah sketsa digital masing-masing anggota kelompok. Nah kemudian masuk ke perencanaan produksi, ini dari mata kuliahnya TICK, yaitu Pak Zul, Pak Puji, dan juga Pak Saiful di sini ya. Pak Zul, sudah hadir Pak Zul? Halo Pak Zul. Oke, mungkin saya bantu untuk jelasin dulu ya. Nanti mungkin Pak Zul bisa bantu untuk mendetailkan. Jadi untuk perencanaan produksi itu diminta untuk membuat skema perencanaan alur produksi beserta dengan time frame-nya. Nanti yang mahasiswa TICK bisa dikonfirmasikan ya ke Pak Zul, atau nanti mungkin kalau Pak Zul sudah bisa join untuk ngasih detailnya ya. Kemudian poin kedua, ini rencana produk berdasarkan konsep desain yang dipersiapkan. Dan ini ada poin-poinnya ya. Nah ini poin 2, 3, 4 ini
poin dari mata kuliah Pak Puji, digital printing. Ya, jadi mungkin kalau Pak Puji udah join belum ya? Puji belum kayaknya ya. Nanti mungkin bisa didetailkan ya, atau nanti dikonfirmasikan ke mata kuliah Pak Puji ya. Kemudian, nah kalkulasi produksi desain. Kalau yang ini dari DG ya, ini dari mata kuliahnya Pak Saiful, yaitu kalkulasi produksi ya, yang mata kuliah DG. Ini kalian diminta membuat poin-poin 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Menentukan biaya komponen produksi, jenis peralatan, jenis bahan baku, harga pokok pekerjaan, dan juga jadwal produksi. Jadi ini yang DG, yang ini bagian nomor poin 5 silahkan dikonfirmasikan lagi dengan Pak Saiful. Begitu. Begitu mungkin dosen yang lain belum hadir mungkin ya. Atau Pak Nanang ada yang mau ditambahkan mungkin Pak? Untuk mata kuliah saya sih cukup Bu. Mungkin kalau dari mahasiswa ada yang mau dikonfirmasi silakan. Oke, nah silahkan nih. Jadi kita langsung ke tanya jawab karena ini sudah untuk materinya ya. Jadi tadi poin-poin yang ada di laporannya ini tadi ya. Ini juga nanti akan saya kasih job sheet-nya gitu. Nah sekarang mumpung ada dosennya langsung, ada yang mau ditanyain nggak? Saya mau tanya, Bu. Ya silahkan. Ya, saya Vinky Lambang dari DG5A. Izin bertanya mengenai sketsa tadi ya, Bu, ya, dari DG. Kan pengumpulannya secara offline. Berarti itu kita Senin ya, Bu? Ada offline di kampus? Atau bagaimana, Bu? Ngumpulin aja sih, nanti hasil terpilihnya akan saya rekap dan saya kasih ke grup kali ya. Jadi nggak ada kelas sih, kalian cuma ngumpulin aja. Nanti saya akan merekap mana aja yang akan didigitalkan gitu. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Maksimal Senin ya. Karena nanti kalian nggak ada waktu untuk bikin sketsa digitalnya ya. Sama satu lagi, Bu. Ya, gimana? Untuk jadwal presentasinya itu nanti bagaimana, Bu? Ada, tenang. Nanti ada jadwalnya sehabis ini. Ya, akan dikasih. Oke, untuk materi dulu gimana silahkan. Dari poin-poin ini, ada yang mau ditanyain nggak? Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Ana Alif Aswani dari DG5C. Saya mau bertanya, kalau untuk sketsa manual itu, kita bikinnya kayak gimana sih Bu? Atau yang udah ada jaring-jaring strukturnya, atau kayak yang ya udah cuman permukaannya aja? Yang mana? Yang sketsa ya? Sketsa manual ya? Iya Bu. Ya, yang sketsa manual diharapkan sudah di perspektif. Mungkin kalau jaring-jaringnya nggak detail nggak apa-apa. Tapi paling enggak ada masing-masing perspektif panelnya. Gitu ya. Jadi kalau jarang-jarang, jaring-jaring kan nggak kebayang ya. Jadi tampilan sketsanya adalah perspektif si kemasannya, ya panel-panelnya. Berarti bikinnya kayak misalnya ngambil perspektif dari atas, berarti kayak ya udah berarti cuma atasnya doang gitu kan Bu, yang digambar gitu. Tapi kelihatan perspektif bentuknya ya. Jadi nggak cuma flat gitu. Contohnya udah saya kasih di e-learning ya. Yang contoh yang udah saya kasih minggu-minggu lalu itu loh. Nanti kalian bisa lihat di situ ya. Itu diwarnain atau enggak Bu? Atau kayak yang ya udah gambar sketsa manual aja? Kalau sketsa manual sketsa aja. Nanti yang udah coloring yang udah sampai digitalnya. Oke Bu, baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang DG silahkan dilihat ya. Contohnya kan udah saya kasih tuh gambarannya, sketsanya harus kayak gimana di e-learning. Bu Dita, itu tadi sketsa untuk struktur ya? Sketsa untuk surface, Pak. Oh, surface. Okay. Iya.
Oke, gimana yang lainnya? Bu, mau bertanya. Ya, silahkan. Saya Fat Elvareta dari DG5B. Mengenai sketsa manual, nggak usah ketawa lu. Mengenai sketsa manualnya, itu di kertas ukuran berapa ya, Bu? Kalau sketsanya satu alternatif 1 A4 aja cukup. Oh, 1 A4. Untuk Iya. satu sketsa Ya. emas. Oh, jadi ada 2 kertas A4 untuk 2 sketsa. Kan masing-masing anggotanya masing-masing anggotanya itu bikin 2 sketsa ya, Bu. Jadi 2 kertas A4 gitu. Iya, betul. Jadi masing-masing alternatif ditaruh di 1 A4. Makasih, Bu. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Ibu izin tanya. Ya, silahkan. Saya Gabriel dari TCK 3C. Untuk yang poin kedua, yang alasan memilih produk kemasan tersebut, itu maksudnya alasan kita milih produknya atau alasan untuk produknya kenapa? Halo Gabriel, suaranya hilang. Untuk poin nomor 2, Bu, alasan memilih produk kemasan tersebut, itu maksudnya alasan kita milih produknya atau alasan milih kemasan untuk produk itu kenapa bentuknya seperti itu, begitu Bu? Oke, ini yang saya tangkap ya, ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi. Nomor 2, pastinya alasan untuk memilih kemasannya ya, karena kan kalau produknya sudah ditentukan ya oleh kliennya. Berarti alasan kalian memilih si kemasan tersebut, gitu. Ini kan karena rencana produk berdasarkan konsep desain. Berarti produk yang dimaksud di sini kan adalah si kemasannya gitu ya, bukan karena kan tidak mengembangkan produknya, gitu. Itu persepsi saya sih. Misalnya kayak kalau folding box, misalnya kayak kenapa kita milih folding box gitu Bu? Iya, jadi kan kalian diminta untuk merencanakan produksi ya berdasarkan konsep desain yang udah dibuat. Nah, alasan kalian memilih folding box itu, kemudian sampai dengan pemilihan ini ya, yang bawahnya itu berkaitan sama kemasannya, gitu ya. Itu kalau persepsi saya. Mungkin Pak Nanang bisa bantu meluruskan? Iya, kalau saya menduganya ini sebenarnya harusnya produksi kali ya, bukan produk. Jadi yang nomor 2 rencana produksi berdasarkan desain yang dipersiapkan. Jadi teman-teman di DG desainnya gimana, materialnya apa, maka teman-teman di TCK mungkin bisa mengarahkan proses produksinya akan gimana gitu. Kemudian penjelasannya kan tentang produksi kemasan yang akan dibuat, ini nanti alurnya gimana, produksi itu, kemudian alasan memilih proses produksi tersebut. Jadi pertimbangannya pakai teknik cetaknya ini karena apa, gitu-gitu. Bayangan saya sih begitu, Bu. Nah, ya. Secara produk. Gitu ya. Nanti mungkin, oh ya, Pak Puji bisa dikonfirmasi kembali mungkin ya. Tapi yang jelas bukan si makanannya gitu ya Pak Nanang. Iya, yang pasti karena TICK concernnya ke proses produksinya, rasanya sih bukan ke produk tapi ke proses produksi sebetulnya. Begitu ya, Gabriel ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Ya, oke. Nah ini ada ini dari Pak Zul ya. Oke, semoga lekas sehat Pak Zul. Perencanaan produksi itu ya, tolong dicatat mahasiswa TICK ya. Sudah dijelaskan detailnya sama Pak Zul di sini. Oke, baik. Terima kasih Pak Zul untuk penjelasannya. Rizwan mau nanya apa? Enggak Ibu, maaf. Tadi saya mau meluruskan, ingin menjawab pertanyaannya Gabriel. Tadi kan kemarin saya udah nanya ke Pak Pujinya ya Bu ya.
Yang tadi alasan memilih produk kemasan itu, di sini tuh alasan memilih produk kemasan yang si folding box-nya ini Bu. Ternyata saya udah nanya ke Pak Puji. Oke, berarti intinya tentang produksi kemasannya ya, bukan produk yang mau dikemasnya gitu ya. Oke, terima kasih Rizwan. Terus ada lagi? Permisi Bu, saya mau bertanya Bu. Ya. Saya Nabila Putri Azara dari DG 5A. Kelompok kami itu kan kebetulan produknya snack. Selain membuat kemasan, rencananya kami juga ingin membuatkan label untuk produknya. Apakah kami perlu membuat sketsa juga untuk labelnya, Bu? Kalau labelnya mungkin nggak perlu ya, nanti kan karena itu sebagai turunan desain aja ya. Tapi untuk media utamanya aja nanti yang dibikin sketsanya ya. Oh iya, baik kalau begitu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Jadi nanti labelnya setelah desain utama kalian ya, mungkin baru bisa diturunkan tuh desainnya. Begitu. Sudah ada siapa lagi di sini ya? Yang lainnya mungkin ada lagi nggak pertanyaannya? Ibu izin bertanya dulu. Ya, silakan. Ini Bu, saya Rasa Mana dari TCK 3A kurang mengerti Bu, itu yang bagian alasan memilih mesin cetak Bu. Kan kayaknya kalau nanya secara langsung ke percetakan kan nanti mungkin nggak dikasih tahu Bu. Maksudnya bagaimana ya Bu? Terima kasih. Alasan memilih mesin cetak digital tersebut. Nah, kalau ini saya agak kurang paham nih sebetulnya. Pak Nanang gimana Pak? Untuk yang ini nih. Karena kalau ini Pak Puji harusnya ya, untuk lainnya Bu ya. Iya Bu, Pak Puji ya? Iya, betul Pak Puji. Bayangan saya sih kalau mau simple, mungkin Pak Puji, saya nggak tahu apa, Puji pernah nggak cerita berbagai macam jenis mesin cetak digital dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ukurannya dan lain-lain, sehingga itu akan jadi catatan buat kalian saat memilih mesin cetak yang cocok untuk produksinya berdasarkan ukuran bentangannya dan seterusnya. Tuh, gimana Raffi? Udah kebayang? Berarti ini analisis aja ya Pak, nggak nanya secara langsung ke percetakan ya Pak? Iya, enggak. Ya, jadi analisis aja. Tidak harus datang ke percetakannya langsung gitu. Sesuai dengan materi mungkin ya yang sudah diajarkan oleh Pak Puji, berarti gitu. Oke, nah itu dari Pak Zul juga udah nambahin tuh ya. Mungkin secara garis besar sama lah ya. Gitu. Oke, yang lainnya gimana? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya Lovina dari kelas DG 5C. Yang mood board itu, kita tampilinnya yang kemarin sudah ada di papan, terus difotoin aja, atau yang masih dalam bentuk file, terus dimasukin ke presentasinya nanti, Bu? Oke, kalau yang mood board, yang dua-duanya ya, mood board struktur dan juga surface-nya, yang digitalnya aja nggak apa-apa. Kalau memang sama ya, sama yang di papannya. Gitu. Tapi kalau yang di papannya itu ada perbaikan, maksudnya yang di digitalnya itu ada perbaikan dan yang lebih barunya di papan, berarti kalian fotokan aja yang ada di papan gitu. Jadi kalau sesuai gitu ya, yang digital sama di papan, ya nggak apa-apa, kalian pakai yang digitalnya aja. Oh iya Bu, sama satu lagi Bu, maaf boleh tolong jelaskan ulang yang penjelasan konsep desain nggak Bu? Oke, jadi yang penjelasan konsep desain, kan kalian udah dapet nih kata kunci dari mind map, kemudian dari mood board. Nah, kalian jelaskan nih pemilihan, misalnya kalian mau menurunkan ilustrasi ondel-ondel untuk menggambarkan kesan tradisional Betawinya gitu. Jadi pemilihan objek itu
kalian jelaskan di konsep desainnya. Karena nanti dari situ baru kalian membuat alternatifnya gitu. Ya, dari mind map dan mood board kalian simpulkan nih. Saya atau kelompok kalian ini mau mengambil warna-warna misalnya merah, kuning, hijau dengan kontras yang tinggi gitu ya. Nah itu kalian jelaskan kenapa sih kalian pilih warna-warna itu gitu ya, karena konsepnya misalnya warna yang identik sama Betawi itu merah, kuning, hijau dengan warna-warna yang cerah gitu ya, untuk memunculkan kesan-kesannya. Itu. Jadi penjelasan konsep ini dikaitkan sama penggunaan elemen desainnya, sebenarnya kayak gitu ya. Baik, Bu Dita, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah ini Pak Ibu, ya. Gimana? Ibu saya mau bertanya lagi, Bu. Iya. Kan kita kan disuruh bikin 2 sketsa manual kan, Bu. Nah, 2 sketsa manual itu tuh kita bikin 2 jenis gambar atau kayak misalnya 2 sketsa 1 jenis gambar tapi beda perspektif. Gimana? Kayaknya suaranya putus-putus, Hana. Iya, Bu, kan kita kan disuruh bikin 2 sketsa manual. Nah, itu tuh kita tuh bikin 2 sketsa dengan 2 ide yang berbeda atau satu ide tapi dari dua perspektif yang Oke. Saya udah nangkep ya pertanyaannya. Jadi 2 alternatif itu berarti 2 ide yang berbeda ya, bukan satu ide terus cuma dari perspektif depan belakang nggak gitu. Jadi dua alternatif sketsa itu ya memang 2 ide yang berbeda gitu. Ya, 2 gambaran desain yang berbeda gitu. Berarti kalau misalnya ngambil dari tampak atasnya aja gitu boleh, Bu, dua-duanya? Jangan, kalau sketsanya berarti harus full ya. Misalnya ada satu alternatif kan ada beberapa panel gitu ya. Ya kamu gambarkan tuh dari beberapa perspektif itu di dalam satu kertas gitu. Jadi enggak satu panel satu kertas gitu, tapi di dalam satu kertas itu utuh tuh dari panel depan, belakang, sketsa desainnya seperti apa itu di dalam satu kesatuan gitu, jangan dipisah-pisah gitu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Bu Dita boleh nambahin tips and trick, Bu? Oh ya, silahkan Pak Nanang. Iya, ini soal 2 sketsa yang berbeda tadi ya. Buat teman-teman yang mau bikin desain itu, saran saya dari mulai mind map itu jangan bikin mind map yang ujungnya cuma satu, misalnya Betawi, cuman ondel-ondel aja gitu, enggak ya, tapi ada pilihan-pilihan yang sama bagusnya, ondel-ondel, gigi balang, terus apalah gitu, sehingga nanti ketika kalian bikin sketsa, misalkan sketsa 1 kalian pakai ondel-ondel dengan cerita tertentu, lalu yang kedua pakai gigi balang dengan cerita yang gimana, sehingga kalian akan nggak terpaku dengan satu ide aja di visualnya. Konsepnya boleh sama, tapi visualnya bisa beda-beda banget antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Sama nanti kalau kalian bikin cari warna di mind map, misalnya jangan sampai detail sehingga warnanya hitam gitu. Misalnya apa modern gelap itu hitam, tapi sampai warna gelap aja misalkan gitu, atau sampai warna pastel aja, sehingga nanti ketika kalian bikin opsi-opsi warna itu akan lebih banyak opsi yang bisa kalian munculkan. Oke, terima kasih Pak Nanang. Setuju saya sama Pak Nanang tadi ya. Jadi jangan misalnya karena di mood board banyak dominan ondel-ondel semua ya. Kayaknya akan nanti 6 sketsanya tuh isinya ondel-ondel semua gitu kan. Nah, karena itu terjadi kemarin di kelas C ya. Mood board-nya isinya ondel-ondel semua kayaknya. Nah, jadi dari satu mood board bisa jadi ada beberapa alternatif ya. Kayak tadi Pak Nanang jelaskan, ada yang pakai gigi balang, ada yang ondel-ondel, atau mungkin bisa mix keduanya gitu. Gitu ya. Jadi jangan hanya satu objek aja yang bisa dieksplorasi dari mood board-nya. Gitu. Bu Dita, maaf Bu, saya boleh nanya gak? Silakan. Saya Anto dari DG 5A.
untuk sketsa manual itu boleh nggak sih Bu? Misalnya kita sketsa dari jaring-jaringnya, terus nanti jaring-jaringnya itu digunting, disusun jadi kemasan, habis itu baru di-scan per perspektif. Ya, boleh aja kalau memang itu tidak merepotkanmu gitu. Boleh. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Boleh. Dibentuk kayak gitu juga boleh. Yang penting ketika di foto gitu ya atau di scan tidak hilang detail-detailnya ya. Itu aja sih, dipertahankan kejelasan gambarnya aja. Bu, maaf izin bertanya lagi Bu. Ya. Ini Bu, untuk jadwal presentasi antara DG dengan TCK berarti nggak bareng ya Bu? Terima kasih. Ya, bareng-bareng. Nanti setelah ini akan ada jadwalnya ya. Gitu. Ini dari Pak Zul nih ya, nambah juga nih. Perencanaan produksi yang nomor 2-5 itu adalah panduan narasi analisis dari yang nomor 1 di flowchart-nya. Ya, jadi teman-teman TICK di notes ya. Gitu. Jadi yang 1-5 itu berkaitan ya, satu sama lain. Gitu. Oke? Bu Dita, ya. Saya jadi tergoda ini untuk komen pertanyaan yang terakhir, Bu. Silakan, Pak. Teman-teman di DG, salah satu fungsinya sketsa itu adalah memudahkan kita untuk memvisualisasikan produknya memvisualisasikan desainnya tanpa harus repot-repot. Jadi kalau kalian udah bikin jaring-jaringnya, terus bikin mock-up dengan gambar sketsa, menurut saya sih itu jadi tidak praktis untuk sisi proses produksi desain grafisnya. Mendingan bikin sketsa strukturnya dulu aja, tanpa perspektif artinya panel utama tapi angle-nya agak miring dikit gitu, jadi sampingnya kelihatan. Nah itu terus dari situ digambarin aja pakai sketsa surface-nya. Jadi nggak harus bikin jaring-jaringnya dulu, karena bikin jaring-jaring itu saya tahu nggak gampang, terus juga makan waktu gitu. Karena kan di sketsa itu kita nggak lihat detailnya, bentuk detailnya kayak apa, tapi gambaran kasarnya dulu, gambaran umumnya. Untuk itu prosesnya harusnya sih nggak sulit, harusnya bisa cepat dan praktis. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Nanang. Ya, jadi intinya kan yang mau dilihat dari sketsanya adalah konsep gambaran secara umum, terus penempatan elemennya gitu ya, bisa terlihat gitu. Nah itu benar kata Pak Nanang, seharusnya tidak perlu dibikin jadi sulit gitu ya, yang praktis saja gitu. Kalau memang jaring-jaring tadi belum bisa terselesaikan gitu ya, apalagi kan mungkin secara struktur lumayan complicated gitu ya Pak Nanang ya, itu mungkin akan lebih sulit gitu. Jadi silahkan kalian visualisasikanlah konsepnya gitu ya. Yang penting kan udah tahu secara bentuk tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya bentuknya bisa kelihatan kan panel-panel desainnya, jadi tahu mana area desainnya gitu. Kira-kira sih yang mau tergambarkan. Ya lagi, dan saya kira di UTS ini kan memang belum final ya. Jadi kita butuh gambaran besarnya bahwa nanti ada fine tuning di strukturnya untuk bikin, mungkin teman-teman ada yang takut bahwa saya udah bikin struktur sketsanya begini ternyata nggak bisa dibikin jaring-jaringnya karena banyak perintilannya gitu. Nah itu bisa kita fine tuning nanti setelah UTS ya harusnya. Bisa diskusi dengan Bu Dita atau dengan dosen kemasan yang lain. Betul, ya. Setuju Pak Nanang. Jadi untuk yang UTS ini karena sampai konsep saja ya Pak, jadi malah mungkin bisa jadi ada beberapa perubahan gitu ya nanti setelah UTS kita dapat masukan gitu. Jadi gambaran besar visualnya lah ya tadi Nanang gitu bisa terlihat lah oleh kami para dosen. Gitu. Yes, betul Bu. Oke, yang lainnya gimana? Ada lagi? Sudah? Oke. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang kita ke teknis presentasi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu jadwalnya.
ini dia jadwal presentasi kalian ya. Jadwalnya ada di hari Kamis dan Jumat minggu depan dan sudah dibagi berdasarkan kelompok kliennya ya. Ini nanti saya kasih, tenang saja, tidak perlu takut. Job sheet-nya akan saya kasih ke masing-masing kelas nantinya ya. Nah, ini masing-masing punya 20 menit ya. Total waktunya adalah 20 menit presentasinya. Ya, yang terdiri dari 10 menit presentasi dan 10 menit tanya jawab nanti dari para dosen pengampu. Gitu ya. Jadi tolong dengan poin-poin yang sebanyak ini gitu ya, diefektifkan saja waktu presentasinya, nggak perlu banyak penjelasannya, karena nanti kami juga kan akan lihat dari laporan kalian gitu. Jadi untuk presentasi mungkin singkat saja, yang penting poin-poinnya bisa terpenuhi gitu ya. Nah ini ya jadwalnya, hari Kamis minggu depan berarti ya, kalian punya waktu 1 minggu ini, dan juga Jumat gitu. Ini sudah dibagi waktunya. Oke, 20 menit ya. Jangan lupa ini nanti untuk apa namanya, yang laporan ini kami terima sebelum kalian jadwal presentasi ya. Jadi kami bisa apa namanya, lihat gambarannya. Oke. Jadi jangan laporannya baru dikirimkan setelah kalian presentasi ya, karena kami kan mau baca juga ya apa yang kalian sudah lakukan gitu. Begitu ya. Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Mohon maaf Bu, sebelumnya anak TCK itu di hari Jumat ada kuliah umum Bu di pagi hari. Itu bagaimana ya Bu? Kuliah umum ya? Iya Ibu. Saya konfirmasi dulu ya. Sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa kuliah umumnya? Dari jam 8:30 sampai jam 12. Kebetulan anak TCK itu jadi panitianya Bu. Yang kuliah umum semester? Semester 3 dan 5, tapi sepertinya semester 1 juga Bu. Nanti mungkin kami diskusikan dulu ya Pak Nanang ya untuk jadwalnya ya. Tapi yang Kamis berarti sudah ini ya, sesuai urutannya ya. Begitu. Kemudian nanti presentasinya kalian bareng-bareng ya. Jadi diharapkan presentasinya bisa utuh keseluruhan prosesnya. Begitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya Bu. Ya. Ini Bu, tadi kan yang laporan itu dikumpulinnya Word apa presentasi ya Bu, yang tadi mau dikumpulin sebelum presentasi? Oh yang ini ya, yang ini Word, yang ini. Iya. Ya, yang ini Word ya. Word aja. Word tapi di PDF-in, jangan Word ber-Word gitu ya. Bu. Sementara apa itu namanya, dikumpulinnya itu lewat e-learning atau langsung ke ibunya gitu kayak email atau gimana? Nanti yang digital mungkin di drive aja supaya nanti semua dosen bisa lihat laporannya ya. Nanti saya bikinin drive-nya, kalian cemplungin di situ ya. Yang laporannya ya Bu ya? Ya, laporan yang digitalnya ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang hard copy dikumpulkan di mata kuliah Pak Puji nanti ya, yang hard copy-nya ya, yang TCK. Begitu. Oke, Rifan mau nanya Rifan? Ya Bu, mau nanya Bu. Bukan mau nanya sih Bu, lebih mau ke ngadu Bu. Ini kata klien kita masih gitu Bu, masih susah buat dikontak gitu kan. Terus kan kita kan suruh ngumpulin hasil survei ya Bu. Nah, kemarin kan kita udah ngontak ininya kliennya buat nyebarin surveinya ke klien mereka. Tapi itu dia tuh selalu alasannya sibuk gitu. Jadi hasil survei itu kita belum dapat sampai sekarang. Mungkin nanti dikonfirmasi di mata kuliah Pak Muhli kali ya? Gimana arahan Pak Muhli? Ya, nanti mungkin karena ini mata kuliah Pak Muhli nih yang hasil survei ya. Iya. Saya khawatirnya jawabnya keliru gitu ya. Nanti kita konfirmasi ya sama Pak Muhli ya. Oke Pak. Bu, oke Bu. Oke. Oke Bu. Oke. Maaf, izin bertanya.
Iya, silakan. Ini untuk laporan yang TCK yang poin ini aja ya Bu, yang perencanaan produksi aja ya Bu, dan dalam bentuk hard copy ya Bu. Terima kasih. Ya, ini untuk laporannya bergabung ya, nggak cuma satu aja. Jadi ini kalian bergabung. Jadi satu kelompok ya, misalnya nih yang Syafia A, ya udah bikin satu laporan utuh gitu. Jangan dibagi-bagi, yang DG yang mana, yang TICK yang mana, udah disatuin aja jadi satu laporan project yang utuh gitu. Karena ini poin-poinnya sudah di apa ya, dikonfirmasi dengan dosen-dosen mata kuliah terkait gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu dipisahkan gitu ya. Gitu. Oh iya baik Bu, soalnya kami kan nggak belajar sketsa itu Bu, manual jaring-jaring gitu Bu, kalau TCK. Iya, makasih. Oke. Ya inilah, berarti nanti kalian diskusi ya sama kelompoknya. Tapi tadi kan udah diinfoin ya, ini kemarin yang sudah dilakukan DG, terus poin ini dari mata kuliah TICK. Nah, tinggal jadi kalian berbagi tugas berarti untuk mengisi satu laporan yang utuhnya, gitu ya. Jadi kayak misalnya konsep desain kan pasti akan diisi laporannya oleh tim DG gitu ya. Berarti tim DG lah yang menjadi PJ-nya gitu ya untuk poin ini. Gitu. Tapi laporannya harus disatukan dalam satu laporan yang utuh. Mungkin singkatnya teman-teman desain grafis bikin part yang konsep desain, TICK bikin part yang perencanaan produksi, tapi nanti dijadikan satu laporan digabung. Bukan yang TICK harus bikin sketsa juga gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin ini, kalau perencanaan produksi ini ada bagian DG juga nih, kalau nggak salah Pak Saiful nih ya. Oh iya. Ini berarti yang DG ya. Gitu, yang ini TICK nih berarti partnya ya. Gitu. Jadi kalau di konsep desain surface juga kan ada beberapa yang bareng-bareng kalian lakukan ya, kayak bikin mind map, mood board kan kemarin diskusinya bareng-bareng ya. Jadi kalian bisa satu sama lain lah ya, saling mengisi kalau misalnya ada yang part yang belum gitu. Saling ngecek aja mungkin ya. Tadi kalau secara garis besarnya kayak yang Pak Nanang jelaskan tadi bisa dibagi dua gitu ya. Yang DG ngisi yang konsep desain, dan TICK ngisi perencanaan produksinya. Gitu. Gimana? Saya mau tanya Bu. Ya, silahkan. Saya Vingar Lamang izin tanya. Sebelumnya mohon maaf sih kalau ini terlewat tadi ya Bu. Mungkin sudah dijelaskan tapi saya terlewat. Mungkin buat yang laporan hard copy-nya itu dikumpulinnya pas hari H atau sama ya? H-1 sebelum ini presentasi. Kalau hard copy H-1 berarti kalau yang hard copy ya. Hari H-1. H-1 apa hari H berarti ya? Pak Nanang, gimana Pak Nanang? Kalau ini yang di luar permintaan khusus Pak Puji ya? Iya. Kalau yang hard copy sih, kalau kita udah dapat digitalnya, dibawa pas hari H juga nggak apa-apa, Bu. Iya. Atau nanti yang TICK mungkin ya, karena tadi permintaan Pak Puji mau cetak yang hard copy ya. Kalau untuk saya mungkin tidak perlu hard copy, ya nanti mungkin dikonfirmasi. Kalau Pak Nanang gimana? Kalau saya mungkin digital file-nya aja, yang penting H-1 gitu ya. Saya juga digital nggak apa-apa. Digital ya. Oke. Jadi berarti yang paling penting adalah laporan digitalnya H-1, kemudian laporan hard copy-nya di hari H di bawah nggak apa-apa. Oh, baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, gimana? Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Sudah cukup? Kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan dulu ya Pak Nanang ya. Atau Pak Nanang ada yang mau ditambahin? Enggak Bu, udah cukup. Oke. Semua sudah isi Google Form untuk absen?
dosen ya. Ya, Ibu. Oke, tuh saya share lagi di kolom chat. Oke, kalau gitu nanti ini saya kasih ke masing-masing kelas ya, job sheet-nya, nanti bisa kalian baca lagi, atau kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan ke masing-masing dosen pengampu mata kuliah di PBL gitu. Ya. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Pak Nanang untuk kehadirannya, Pak Zul juga ya, terima kasih Pak Zul dan semuanya. Semoga lancar ya UTS-nya nanti. Begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak.